Ananda Syifatanya adalah santri dari kelas 5 di alamatnya di Besi, jauh sekali dari sini. Ananda sudah pernah meraih juara 1 lomba berkisah di SMP IT Birul London. Mari kita sambut bersama tampilan Ananda Syifatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keteguhan hati Bilal bin Rabah. Beberapa pengikut Rasulullah banyak yang berasal dari kalangan orang miskin dan lemah. Ajaran Islam yang melarang penindasan membuat mereka berbondong-bondong masuk Islam. Namun, jika Tuhan mereka tahu akan hal tersebut, mereka dipaksa memilih kembali menyembah berhala atau disiksa habis-habisan. Salah satu sahabat yang mengalami penyiksaan yang teramat keji adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf. Ketika mengetahui Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksanya dengan sangat kejam. Siksaan yang diterimanya jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh Ismail. Lemparkan dia dan baringkan tubuhnya di atas pasir, ucap Umayyah yang sangat murka mengetahui budaknya. Menjadi pengikut Rasulullah. Lebih murka lagi ketika ia tahu bahwa Bilal lebih memilih menarik siksaan dibanding harus keluar dari agama Islam. Orang-orang suruhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Kemudian budak malang itu diterentangkan di atas padang pasir yang panas dan begitu menyengat. Bahkan jika ada daging yang dilempar ke padang tersebut, niscaya ia akan matang karena panasnya. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma yang kuat dan ia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Hei budak jelek, engkau akan terus diperlakukan seperti ini hingga engkau mati atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Namun keislaman Bilal tidak pernah goyah, bahkan di saat penyiksaan yang terberat sekalipun. Letakkan batu besar di atas dadanya, perintah Umayyah. Bilal merasa dadanya hampir remuk dan terasa sesak sekali, sehingga nyaris dia tidak dapat lagi bernapas atau bersuara. Tetapi ia tetap melantunkan kalimat jawabnya. Siksaan terus diulang setiap hari untuk memaksa Bilal kembali untuk agama nenek moyang. Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy menyiksa Bilal. Hentikan, wahai Umayyah, aku akan memerdekakan Bilal. Aku akan memberikan tawaran. Umayyah terkejut dengan ucapan Abu Bakar yang menaikkan harganya berlipat ganda. Umayyah mengira Abu Bakar tidak akan sudi memerdekakannya dengan harga yang sangat mahal. Namun Abu Bakar tetap bersedia. Umayyah menerima 9 ukiah dari Abu Bakar untuk ditukarkan dengan Bilal. Wahai Abu Bakar, sebenarnya jika kau menawar sampai 1 ukiah pun, aku akan tetap menjualnya. Wahai Umayyah, seandainya
pun ikut menangis menyadari sosok mulia yang amat dicintai telah tiada. Semenjak wafatnya Rasulullah, dia memohon kepada Abu Bakar untuk tidak memandangkan azan lagi dan meninggalkan kota Madinah ini. Wahai Abu Bakar, Allah izinkan aku untuk tidak memandangkan azan lagi dan meninggalkan kota Madinah ini. Apa yang terjadi, wahai Bilal? Setiap aku selesai azan, aku akan lari menghampiri Rasul dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, waktunya sholat." Setelah beliau wafat, kepada siapa lagi aku akan mengatakannya? Dan bagaimana aku bisa tinggal di tempat di mana setiap sudut kotanya membantu berikan kepada Rasulullah? Tidak, Bilal, kau akan tetap di sini bersamaku. Aku membutuhkanmu. Wahai Abu Bakar, dahulu kau bebaskanku untuk melindungimu. Sekarang aku mohon, bebaskan aku karena Allah. Izinkanlah aku pergi. Dan pada akhirnya Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk pergi. Pada suatu malam saat Bilal sedang tertidur, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai seperti ini?" Bilal pun tersentak dan terbangun, kemudian ia menyiapkan menuju Madinah. Setibanya di Rauqah, ia menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah-tengah tangisan, ia melihat dua cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Bilal pun memeluk Hasan dan Husain pun berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja memandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Setelah berpikir sejenak, Bilal pun mau memenuhi permintaan mereka. Saat tiba waktu sholat, Bilal segera naik di tempat imam. Ia dahulu memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak seluruh Madinah menjadi senyap mendengar suara yang telah lama hilang kini telah kembali. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu an la ilaha illallah, semua orang keluar dari rumah dan tokonya, kemudian berlari ke arah suara itu. Ketika sampai pada lafal Asyhadu anna Muhammadan, ia tak kuasa membendung tangis dan tak mampu melanjutkan azannya. Ia pun menurun di tempat itu. Dan Umar bin Khattab pun berkata, "Aku belum pernah menemui hari di mana kota Madinah ini penuh dengan kesedihan dan ratapan, kecuali hari di mana Rasulullah meninggal dan hari di mana Bilal mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia adalah seorang pria yang dikenal sebagai seorang muda, tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki dukungan. Namun keteguhan hatinya tidak perlu diragukan lagi. Itulah kisah dari Bilal bin Rabah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kisah yang disampaikan Anda dapat kita ambil hikmahnya dan menambah iman diri kita untuk semakin kuat dalam bersama Islam. Jazakumullah.